Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat-alat bersuci atau toharoh, mata pelajaran fikih kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh, yang artinya adalah bersih, kebersihan, atau bersuci. Sedangkan toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kedudukan bersuci sangat penting dalam melaksanakan ibadah seperti sholat atau tawaf. Maka kita perlu terlebih dahulu bersuci seperti wudhu, tayamum, atau mandi. Sekarang kita lihat tabel perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Dalam bersuci harus menyertakan niat, sedangkan membersihkan diri tidak perlu. Antara bersuci dan membersihkan diri mempunyai tujuan untuk membersihkan. Dalam bersuci, terdapat tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tidak. Dalam bersuci dan membersihkan diri sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Dan kesimpulan dari tabel tersebut adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu bagian dari bersuci. Macam-macam bersuci berdasarkan sifat dan pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu toharoh hissiyah atau lahiriah dan toharoh maknawiyah atau batiniyah. Toharoh hissiyah atau lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis, cara membersihkannya adalah dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Bersuci dari hadas, cara membersihkannya adalah berwudu atau mandi. Sedangkan toharoh maknawiyah atau batiniyah adalah membersihkan jiwa dan dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkannya adalah dengan bertobat kepada Allah SWT, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Berikut adalah dasar hukum bersuci. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 108, yang artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ketiga, ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Kedudukan air dalam bersuci berdasarkan hukum syar'i dibagi menjadi 4. Ada air mutlak, kemudian air tohir ghairu mutahhir, kemudian air musyammas, dan yang terakhir adalah air mutanajis. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, atau tohir mutohir, adalah air yang masih murni dan belum bercampur dengan benda atau najis yang menyebabkan rasa, warna, dan bau berubah. Antara lain adalah air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air embun, sumber mata air, dan yang terakhir adalah air salju. Yang kedua adalah air tohir ghairu mutahhir atau air suci tetapi tidak mensucikan. Jenis air ini tidak dapat mensucikan dari hadas dan najis, namun dapat digunakan untuk hal lain, seperti untuk konsumsi sehari-hari.
Kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contohnya adalah yang pertama, air mutaghayyir, yaitu air suci mensucikan namun bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifat aslinya, seperti air kopi, air teh, air susu. Kemudian ada air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Yang ketiga ada air muqayyad, yaitu air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air tebu dan air kelapa. Kedudukan air dalam bersuci berikutnya adalah air musyammas atau makruh, adalah air yang suci mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci karena mengalami perubahan yang dapat menimbulkan mudarat atau menimbulkan penyakit. Contohnya, air yang dibiarkan dijemur di bawah terik matahari dalam wadah yang terbuat dari bahan logam berkarat. Kedudukan air yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Poin berikutnya adalah benda-benda bersuci selain air, yaitu benda yang suci, padat dan kering, mampu menyerap air, menghilangkan dan membersihkan, serta bukan benda yang dihormati. Contohnya adalah batu. Syarat batu yang digunakan adalah menggunakan 3 buah batu, dapat membersihkan, belum mengering, batu belum berpindah, tidak bercampur, tidak meluber, tidak basah, dan batu dalam keadaan suci. Benda yang lainnya adalah tanah atau debu. Debu digunakan bersuci sebagai pengganti air. Bersuci dengan debu disebut dengan tayamum. Tanah yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tanah di bumi, pasir, batu, atau tembok. Poin terakhir dari pembelajaran kali ini adalah hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibandingkan makhluk lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Hikmah yang kedua adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air secara tepat berarti telah menjaga kelangsungan hidup kita dan memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup ekosistem di sekitar kita, karena tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Demikian penjelasan video pembelajaran dengan tema Toharoh kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.